penyelenggaraan Dudi yang diwakili oleh Koordinator Bidang Kemitraan dan Penyelarasan Dudi dengan SMK Bapak Suryadi ST MBA. Yang kami hormati Subkoordinator Bidang Kemitraan dengan SMK Ibu Yuliati Sri Nur Hidayati MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber yang telah hadir pada sore hari ini. Bapak Ibu peserta bimbingan teknis Project Based Learning bagi guru SMK tahap 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya pada kita semua hingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan sehat hingga kita dapat berkumpul dan bertemu di Ballroom Hotel Grand Mercure dalam rangka bimbingan teknik Project Based Learning bagi guru SMK tahap 1. Adapun susunan acara pada sore hari ini sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Laporan Ketua Panitia. 4. Sambutan sekaligus pembukaan bimbingan teknik Project Based Learning. 5. Doa. 6. Penutup. Baiklah, kita masuk pada acara pertama adalah pembukaan. Marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Sebelumnya, saya meminta kepada Bapak Saryadi untuk naik ke atas. Bapak Sutio, Bapak Andaderi, serta Ibu Yuli. Kami persilakan. Acara kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta diharapkan untuk berdiri. Kami mohon untuk duduk kembali.
Acara yang ketiga, laporan Ketua Panitia yang mana disampaikan oleh Ibu Yuliati Sri Nurhayati MSI. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, yang dalam hal ini diwakili Koordinator Kemitraan dan Penyelarasan Studi dengan SMK, Bapak Saryadi. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber dari Kemendikbud, dari perguruan tinggi maupun pemateri dari SMK. Yang kami hormati pemateri dari 4 balai besar dan pemateri dari SMK. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta bimbingan teknis Project Based Learning batch ke-1. Dari Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, disyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dengan teknis Project Based Learning batch pertama. Pada kesempatan yang baik ini, perkenalkan kami terlebih dahulu mengaturkan ucapan terima kasih kepada Bapak Direktur yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di tengah-tengah kita ini. Dan secara khusus kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta kegiatan bimbingan teknis pada tahap 1 yang telah hadir tepat waktu memenuhi undangan kami. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua, para undangan, Bapak Direktur yang kami hormati. Kami laporkan bahwa bimbingan teknis Project Based Learning tahap 1 ini tanggal 16 sampai 22 November dengan jumlah peserta 99 orang dari 33 SMK yang memiliki kompetensi keahlian terkait dengan bidang 4 balai besar pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi di bidang seni dan budaya, bidang otomotif dan elektronik, bidang bangunan dan listrik, dan bidang kelautan perikanan, teknologi informasi dan komunikasi. Adapun rincian peserta itu adalah 33 adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan 66 guru dari kompetensi keahlian dari 33 SMK. Untuk pemateri atau fasilitator pada bimbingan teknis tahap 1 ini adalah berasal dari 4 balai dan SMK yang telah mengikuti TOT Project Based Learning di minggu yang lalu. Yaitu 8 orang widyaswara dari 4 balai dan 4 orang guru dari SMK. Pada bimbingan teknis ini akan mendapat materi, kebijakan, dan arah pengembangan pendidikan vokasi. Yang kedua adalah internalisasi perubahan mindset. Yang ketiga, Badan Layanan Umum Daerah BULD. Yang keempat, benchmarking Project Based Learning. Yang kelima adalah analisis masalah pengembangan Project Based Learning di sekolah. Dan keenam adalah penyusunan rencana tindak lanjut penerapan Project Based Learning di sekolah. Perlu kami sampaikan bahwa tujuan dari kegiatan bimbingan teknis ini adalah untuk menghasilkan tenaga pendidik yang dapat menerapkan metode pembelajaran Project Based Learning di sekolah masing-masing. Demikian yang dapat kami laporkan kepada Bapak Direktur.
Selanjutnya kami mohon berkenan Bapak untuk memberi arahan dan sekaligus membuka acara ini dengan resmi pada saat nanti. Terima kasih. Ini ada pantun ya, saya baca. Biji keladi ditanam di tanah, setelah berbuah dijual di pasar keramat. Mari kita belajar bersama untuk menciptakan lulusan SMK yang hebat. Semoga yang kita lakukan selalu mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yuli atas laporannya. Acara selanjutnya adalah kata sambutan sekaligus pembukaan bimbingan teknik Project Based Learning oleh Bapak Suryadi ST MBA. Kepada Bapak kami persilakan. Mohon izin saya buka masker ya Bapak Ibu. Kalau tidak dibuka maskernya dalam waktu 5 menit barangkali sudah ngos-ngosan kalau memberikan pidato. Oke. Baik, yang saya hormati Subkoordinator Bidang Kemitraan Dunia Usaha Dunia Industri dengan SMK, Bu Yuli, dan tim dari Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, kemudian juga ada narasumber dari perguruan tinggi. Yang saya hormati Bapak Ibu pemateri dan fasilitator dari Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, dan juga Bapak Ibu pemateri dan fasilitator dari SMK. Yang saya hormati Bapak Ibu Project Based Learning tahap 1 tahun 2020. Yang saya hormati tim konsultan dari Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri, Pak Satrio, kemudian ada Pak Sumidi, serta Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam SMK bisa, salam SMK hebat. Bapak Ibu sekalian, puji syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat serta nilai hari yang baik ini dalam rangka Project Based Learning tahap 1 tahun 2020. Perkenankan kami menyampaikan permohonan maaf dan salam takzim dari Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri, yang sedianya beliau yang akan membuka acara ini secara resmi dan sekaligus memberikan arahan kepada kita semua. Namun karena di saat yang bersamaan beliau juga sedang memimpin acara di balik papan, sehingga beliau menugaskan kami untuk menyapa Bapak Ibu sekalian, bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan bimbingan teknis Project Based Learning tahap 1 tahun 2020 ini. Bapak Ibu sekalian, ini supaya suasananya tidak dingin gitu ya, karena saya lihat semuanya menyembunyikan tangan, itu berarti kelihatan kedinginan ya Bapak Ibu. Kita teriakkan yel-yel SMK, boleh Bapak Ibu? Oke, jadi kalau saya sebutkan SMK, Bapak Ibu sekalian dengan mengangkat tangan supaya tangannya tidak disembunyikan di bawah gitu ya. Mengangkat tangan, menjawab bisa. Jika saya sebutkan SMK untuk kedua kalinya, maka Bapak Ibu sekalian mengangkat tangan lagi dengan menyebut
Hebat. Kemudian untuk yang ketiga kalinya saya sebutkan SMK, Bapak Ibu sekalian mengangkat tangan kembali dengan menyebutkan kata bisa hebat. Siap Bapak Ibu? Siap. Siapnya belum kompak. Siap Bapak Ibu? Siap. Nah, oke. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya saya ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian memenuhi undangan kami hadir tepat waktu, baik Bapak Ibu narasumber ataupun Bapak Ibu sekalian selaku peserta bimbingan teknis Project Based Learning tahun 2020 untuk tahap 1 ini. Bapak Ibu sekalian, peserta kegiatan bimbingan teknis Project Based Learning tahap 1 yang saya hormati, telah kita ketahui bersama bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja unit pelayanan teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini membawa perubahan dan sekaligus mengembalikan tugas dan fungsi balai ataupun balai besar menjadi unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang tentunya nanti diharapkan dapat mendukung upaya pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan vokasi. Tentunya dengan bergabungnya balai ataupun balai besar yang nama-lamanya adalah P4TK, Bapak Ibu sekalian, tentunya ini menjadi satu modal bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk mendukung upaya pemerintah melakukan revitalisasi pendidikan vokasi maupun revitalisasi sekolah menengah kejuruan. Tentunya dengan kehadiran balai dan balai besar yang kembali kepada kitohnya untuk mendukung pengembangan SMK, kami yakin banyak hal, banyak program, banyak aktivitas yang bisa kita sinergikan untuk memajukan sekolah menengah kejuruan. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas di dalam rencana pembangunan jangka menengah tahun 2020 tahun 2024, di mana upaya untuk pengembangan SDM ini diharapkan mampu untuk meningkatkan produktivitas bangsa ini. Karena dengan upaya untuk meningkatkan produktivitas, maka kemakmuran, kemajuan yang dicita-citakan para founding fathers Republik ini, para pendiri bangsa ini akan terwujud dan tentunya menjadi harapan kita bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk meningkatkan produktivitas, pemerintah menempatkan pendidikan vokasi sebagai tulang punggung penyiapan sumber daya manusia. Dan sekaligus pada kesempatan yang baik ini, kami juga ingin memperkenalkan unit organisasi baru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Ibu sekalian. Jadi terhitung sejak 2020 ini, telah terbentuk Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, yang mana di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi terdapat 4 direktorat dan 1 sekretariat Direktorat Jenderal. 4 direktorat, 3 diantaranya adalah direktorat yang menangani jenjang atau jenis pendidikan, sedangkan 1 direktorat menangani kaitannya dengan fungsi teknis tertentu yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 3 direktorat yang pertama adalah Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi, yang di dalamnya menangani tentang politeknik, kemudian ada sekolah vokasi, ataupun program-program vokasi di bawah atau yang dikelola oleh perguruan tinggi.
Kemudian direktorat yang kedua adalah direktorat SMK. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah direktorat kursus dan pelatihan. Nah, satu direktorat lagi adalah direktorat yang saat ini menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis Project Based Learning ini, Bapak Ibu. Kami berasal dari Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri. Sebelumnya, mungkin di antara Bapak Ibu sekalian sudah ada yang kenal dengan saya, kenal dengan Bu Yuli dan tim yang ada di sini. Sebelumnya kami di Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, tepatnya di Subdit Penyelarasan Subdit Lasjurin, Penyelarasan Kejuruan dan Kerjasama Industri. Gitu ya. Namun seiring dengan adanya direktorat baru, Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri, kami betul ada di Subdit Lasjurin, Direktorat PSMK, bergabung dengan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri. Nah, pada tahun 2020 ini kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, kami di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri untuk pengembangan atau peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Namun tahun 2020 baru menjangkau guru dan kepala sekolah, sedangkan untuk tenaga kependidikan yang lain belum teralokasi sumber dayanya. Jadi di tahun 2020 ini kaitannya dengan penguatan SDM pendidikan vokasi, kami mendapatkan penugasan untuk upskilling dan reskilling guru kejuruan. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang mengikuti program itu atau barangkali ada di antara kawan Bapak Ibu sekalian yang mengikuti upskilling dan reskilling guru kejuruan, baik yang diselenggarakan Direktorat Kemitraan ataupun yang diselenggarakan melalui balai atau balai besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kaitannya dengan penguatan SDM pendidikan vokasi, maka tahun ini kami juga mendapatkan penugasan untuk menyelenggarakan program peningkatan kapabilitas dan manajerial kepala SMK berbasis industri, di mana kami ditargetkan ada sekurang-kurangnya 450 kepala SMK yang diberikan fasilitasi peningkatan kapabilitas dan manajerial melalui diklat CEO yang saat ini sedang berlangsung. Namun dalam perjalanannya kami juga mendapatkan tugas tambahan. Dari 450 itu ternyata ditambahin lagi, tambahannya lebih banyak lagi gitu. Jadi 450 ditambah 490 gitu ya, dan itu harus kami selesaikan sampai dengan tahun ini gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan program upskilling dan reskilling guru kejuruan, tentunya kita tidak akan lepas dari tujuan pendidikan vokasi itu sendiri atau tujuan dari sekolah menengah kejuruan yang menyiapkan lulusannya terutama untuk bekerja pada bidang tertentu. Apakah itu bekerja untuk pihak lain ataukah yang bersangkutan bekerja untuk dirinya sendiri atau bekerja mandiri atau berwirausaha. Nah, tentunya untuk menuju ke pekerjaan, kita harus mampu menyiapkan anak-anak kita dengan serangkaian kompetensi yang memang dibutuhkan oleh dunia kerja. Bulan Juli yang lalu, kebetulan kami mendampingi pimpinan gitu ya, untuk mengikuti salah satu kegiatan focus group discussion yang di dalamnya hadir perwakilan dari dunia usaha dunia industri, yang tujuan dari FGD itu adalah untuk mengidentifikasi kompetensi-kompetensi terkini yang dibutuhkan oleh dunia usaha dunia industri. Di dalam FGD itu mengemuka, Bapak Ibu sekalian, dan kebetulan diamini oleh semua yang hadir, bahwa tuntutan kebutuhan khususnya dari sisi kompetensi berupa soft skill itu sangat dominan. Mungkin selama ini kita berkutat dengan kompetensi kejuruan yang sifatnya hard skill, gitu ya. Kompetensi-kompetensi teknis yang kita ajarkan kepada para siswa.
Namun ternyata di dunia kerja, tuntutan untuk penguasaan soft skill ini juga semakin tinggi. Project based learning ini merupakan salah satu strategi, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa mendorong atau menciptakan suatu proses pembelajaran yang bisa mendorong penguasaan hard skill maupun soft skill kepada para siswa kita. Sedikit saya kutip dari hasil FGD tadi, Bapak Ibu sekalian, bahwa para industri itu mengeluhkan bahwa lulusan pendidikan vokasi, tidak hanya SMK, Bapak Ibu sekalian, karena lulusan pendidikan vokasi itu juga mencakup pendidikan tinggi vokasi maupun balai latihan kerja, gitu ya, ataupun lembaga kursus pelatihan. Bahwa dijumpai banyak lulusan pendidikan vokasi, mereka soft skill dari sisi komunikasinya itu lemah, baik komunikasi verbal maupun komunikasi tertulis. Itu salah satu yang disampaikan oleh para praktisi industri. Komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Kemudian yang kedua, soft skill yang perlu ditingkatkan bagi anak-anak lulusan pendidikan vokasi adalah kerjasama, Bapak Ibu sekalian. Banyak anak-anak kita ketika mendapatkan penugasan yang sifatnya mandiri bisa sukses. Namun begitu diberikan penugasan yang di situ harus ada kerjasama, harus ada kolaborasi, biasanya gitu ya. Proses interaksi antar individu itulah yang bermasalah. Jadi kerjasama ini menjadi bagian yang harus mendapatkan perhatian dari kita bersama, kita tanamkan kepada anak-anak kita, supaya melengkapi kompetensi teknis, hard skill yang mereka miliki. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, catatan dari dunia usaha, dunia industri adalah daya juang yang perlu ditingkatkan pada anak-anak lulusan pendidikan vokasi. Jadi anak-anak, entah itu tantangan kaitannya dengan penugasan baru, tantangan kaitannya dengan kesulitan satu jenis penugasan, banyak anak-anak kita yang mundur manakala mendapatkan tantangan-tantangan baru. Daya juangnya kurang. Daya juangnya kurang. Kemudian catatan yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, ini juga tidak kalah pentingnya adalah bahwa saat ini menggejala budaya-budaya pragmatisme. Budaya-budaya instan, Bapak Ibu sekalian. Jadi anak-anak kita gitu ya, mungkin karena terbiasa melihat YouTube begitu ya, melihat kesuksesan orang yang bisa diraih dalam waktu dekat, itu ternyata mempengaruhi pola pikir mereka. Artinya mereka ingin sukses, namun tidak mau untuk menempuh bagaimana sunatullah sebuah kesuksesan itu harus dilalui. Mereka inginnya praktis, bagaimana dalam waktu yang singkat mereka harus sukses gitu ya. Nah itu barangkali menjadi tantangan bagi kita bersama, Bapak Ibu sekalian. Barangkali project based learning ini merupakan salah satu metode, begitu ya, salah satu metode bagaimana kita bisa mengintegrasikan antara pembelajaran yang domainnya ada di hard skill dan soft skill, barangkali ini juga sudah tertuang di dalam panduan yang telah Bapak Ibu terima, begitu ya. Nah, silahkan kesempatan selama 5 hari ini, 5 atau 6 hari Bu Yuri? 6 hari ya. 5 atau 6 hari ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu sekalian, karena kami telah menyiapkan dari sisi substansi, dan substansi ini nanti akan dikawal oleh narasumber, oleh fasilitator, oleh pemateri yang kami siapkan, gitu ya. Kami siapkan dan kami pilih, dan beliau-beliaunya adalah orang-orang terbaik yang nanti akan siap berbagi ilmu kepada Bapak Ibu sekalian. Bimbingan teknis ini tidak hanya berhenti sampai di sini, Bapak Ibu sekalian. Nanti akan ada kelanjutan-kelanjutan. Nah, tentunya
gitu ya. Aktor utama bagaimana untuk mengimplementasikan project based learning itu adalah Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Bapak Ibu sekalian. Target utamanya cuma satu, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita bisa menghasilkan gitu ya. Menghasilkan lulusan dengan kompetensi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Kombinasinya ada dua, baik dari sisi hard skill maupun soft skill. Saya yakin Bapak Ibu sekalian juga punya banyak pengalaman, tentunya nanti dengan sesi-sesi diskusi yang akan dipandu oleh kawan-kawan fasilitator, Bapak Ibu sekalian nanti silahkan berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi praktek baik, begitu ya, agar supaya apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rencanakan ini bisa berjalan baik untuk menghantarkan anak-anak kita menjadi individu yang kompeten dan tentunya mereka akan lebih optimis untuk menatap masa depan di kemudian hari. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan sore hari ini. Selamat mengikuti kegiatan bimbingan teknis. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan doa dan pengharapan terbaik untuk Bapak Ibu sekalian selama mengikuti kegiatan ini. Semoga selalu sehat, selalu semangat, dan tentunya nanti sekembalinya Bapak Ibu sekalian ke tempat masing-masing diberikan keselamatan dan nanti semangat berkarya untuk sesama melalui SMK. Dengan seizin Bapak Ibu sekalian dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan bimbingan teknis Project Based Learning tahap 1 tahun 2020 secara resmi kami nyatakan dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara kelima adalah doa agar kegiatan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Acara keenam adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Demikianlah rangkaian acara pembukaan bimbingan teknis pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah dalam membawa acara ini. Panjang ekor ikan pari, ikan menyelam di balik batu. Mohon maaf, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin minta kepada Ibu dan Bapak untuk foto bersama. Nggak usah? Oh ya, oke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang kami hormatin, kita pada sore hari ini masuk ke sesi penjelasan alur pelaksanaan BIMTEK. Yang pertama, dengan harapan hasil BIMTEK ini bisa berjalan dengan baik dan menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Semua peserta termasuk penyelenggara wajib menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya pakai masker. Dalam forum ini masih ada yang maskernya digantungkan. Minta tolong supaya digunakan dengan baik. Ya. Jadi kalau nanti
Ibu Bapak di kelas masing-masing ada yang belum menggunakan maskernya dengan sempurna, ada tim yang berkeliling nanti untuk mengingatkan. Karena ini kita belajar melalui tatanan kehidupan yang baru. Ibu Bapak nanti akan dibagi dalam 4 kelas. Ya. Setiap kelas berisi 25 peserta. Mohon dalam kelas tersebut masing-masing kelas akan didampingin oleh beberapa pengajar dari P4TK, sekaligus kita perkenalkan. Mohon maaf, bukan P4TK, sekarang namanya Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi. Dari Medan, bisa berdiri sambil memperkenalkan. Belum datang. Yang dari sekolahnya juga belum. Oh ya, ini yang dari sekolah Ibu Bapak, ya. Oh peserta, ya, maaf. Kemudian ada juga nanti di kelas yang kedua dari Balai Besar Yogyakarta. Sudah hadir? Nah itu, kita perkenalkan Ibu Bapak ya. Yang Ibu Bapak sekolahnya di bidang seni, ya, maupun seni kerajinan, seni pertunjukan, animasi termasuk akan. Pak, bisa memperkenalkan namanya? Bisa dibantu panitia? Cek juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberi waktu untuk berkenalan dengan Bapak Ibu Guru dari SMK yang hebat-hebat. Bapak Ibu, nama saya Sito Mardowo, Wijaya Iswara dari BPPP MPV Seni dan Budaya Yogyakarta. Matur nuwun. Nama saya Eko Santoso, juga dari BPPP MPV Seni Budaya Yogyakarta. Saya temannya Pak Sito. Terima kasih. Sekolahnya ada Pak yang akan mendampingin? Belum kelihatan. Insya Allah besok pagi kondisi sudah siap. Ya. Terima kasih. Berikutnya dari Balai Besar BUE Kota Malang. Dari Kota Malang? Belum hadir. Oke. Dalam perjalanan. SMK-nya SMK Negeri 1 Singosari. Nah, beliau yang akan ikut mendampingin para Widya Iswara dari Balai Besar BUE. Kemudian yang terakhir dari balai yang ada di Kota Makassar.